Baiklah, ini bagian yang kedua ya. Mohon ditonton dengan sampai habis dengan betul ya. Karena ini melibatkan contoh yang harus dimengerti supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Gitu. Baik, contoh di atas tuh baru melibatkan gaya-gaya ya. Jadi kita ambil contoh yang lain gitu. Berikut ini contoh yang melibatkan momen. Nah, ini gambarnya. Ya, contoh soal berikut ya dengan gambar seperti ini. Ya, di sini dari sistem seperti gambar panjang batang L adalah 3 meter, ini 3 meter dan beratnya 200 Newton. Jadi batang ini sendiri punya berat ya 200 Newton. Berat balok 300 Newton ya, balok ini 300 Newton. Dan sudut theta 30 derajat nih, 30 derajat. Nah, kawat CB hanya dapat menahan tegangan 500 Newton. Kawat CB ini sanggup menahan sampai 500 Newton. Kalau lebih dari itu dia akan putus gitu. Nah, pertanyaannya, berapa jarak maksimum X ya? X ini sebelum kawat putus gitu. Jadi ini digeser ke sana. Berapa jauh X-nya sebelum putus ini? Saat sebelum putus. Kemudian B-nya pada X maksimum itu berapa besar gaya horizontal? Ya, berapa besar gaya horizontal dan C vertikal pada engsel A. Jadi di engsel A ini ada gaya reaksi engsel A, vertikal dan horizontal gitu. Itu yang ditanya. Baik. Jawabnya gimana? Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat diagram benda bebas. Nah, sekali lagi ya, DBB dibuat. Ya, diagram benda bebas benda. Ya, gambar yang ini kita ambil dulu balok. Ya, sebut benda satu nih balok. Disebut benda satu. Ya, balok ini mengalami apa? Yang pertama berat dia sendiri adalah 300 Newton tadi. Lalu dia akan mendapat gaya tolak atau gaya reaksi dari batang gitu. Kalau batangnya adalah benda 2 maka disebut F21 ya. Gaya dari 2 ke 1 gitu. Ya. Kalau kita lihat sigma F sama dengan 0, maka F21 dikurang 300 ya, karena ini ke atas ini ke bawah. Itu sama dengan 0, maka F21 sama dengan 300 Newton. F21-nya 300 Newton. Lalu batang ya, disebut benda 2 nih, batang yang ini. Batang AB ini disebut benda 2. Nah, AB ini dia dapat tekanan dari balok ya, 300 Newton. Ya, berat balok itu sendiri. Kemudian dia sendiri punya berat 200 Newton. Ya. Nah, di sebelah kanannya ini ada kawat gitu yang menarik batang nih. Nah, kalau kawat ini disebut batang 3 gitu, benda ketiga, maka ini adalah F32 gitu. Gaya dari 3 ke 2, 3 atau kawat, yang 2 adalah batang AB. Gitu. Nah, sama dengan contoh yang tadi, karena kita menguraikan jadi Fx dan Fy, ya F32 harus diuraikan menjadi arah X dan Y ya, supaya bisa diselesaikan. Maka yang ini adalah F32 sin theta, yang ini adalah F32 cos theta. Baik. Nah, di engsel A ini tentu ada reaksi dari engsel A ya. Ada gaya F02Y ke atas dan gaya F02X ke kanan gitu. Ya, itu apa? Reaksinya. Nah, setelah ini apa? Sudah selesai DBB-nya. Kita lihat di sini panjangnya L. Kita cari sigma fx dulu. Sigma fx sama dengan 0. Ya, arah ke kanan positif. Nah, maka F02X yang ini itu positif dikurang F32 cos theta ini. Nah, hanya 2 itu gaya yang horizontal gitu ya dalam fx. Sehingga kita dapat di sini F02X sama dengan F32 cos theta. Ya. F32 belum tahu berapa. Nanti kita lihat. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Kita akan dapat F02Y yang ini ke atas positif ditambah
F32 sin theta juga positif, dikurang F12 ya, F12 itu yang ini tadi yang 300 ini, dikurang 200 gitu ya. Maka F02Y tambah F32 sin theta min 300 min 200 Newton sama dengan 0 ya. Kita dapat bahwa F02Y tambah F32 sin theta sama dengan 500 Newton. Ini disebut persamaan 2. Baik. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa persamaan ini kita dapat dari F02Y tambah F32 sin theta sama dengan 500 Newton. Ini persamaan 2. Nah, sekarang kita pakai sigma momen di A gitu. Nah, apa sigma momen? Momen itu adalah gaya dikali jarak. Jadi total gaya dikali jarak itu sigma momen ya. Pada satu titik gitu. Jadi mana saja boleh, tapi di sini kita ambil di titik A ya, untuk mengambil keuntungan sesuatu gitu. Kalau diambil di titik A, maka gaya ini F02X dan F02Y dikali jaraknya dengan KA menjadi 0 gitu. Nah, itu keuntungannya. Ya, demikian juga F32 ini kalau dikalikan dengan jaraknya ke A, ini berarti dia melewati titik A. Kalau diteruskan, nah tidak ada jarak berarti 0. Maka gaya yang kita analisa hanya ini, dan itu ya. 3 itu. Sehingga dengan mudah kita dapat mencari yang kita maksud. Oke, sigma momen di A, tanda ini tanda positif gitu. Jadi momen itu adalah putaran ya, berputar nanti. Maka putaran momen arah berlawanan dengan jarum jam disebut positif gitu. Ya, boleh enggak sebaliknya? Boleh saja gitu. Tapi karena ini ya dari Arab gitu dapatnya. Ya, arah positif, arah berlawanan dengan jarum jam kayak orang tawaf gitu kan. Tawaf tuh berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Nah, di sini sigma MA sama dengan 0 berarti sigma segala gaya yang lain diukur dari titik A ini. Apakah ini atau itu gitu ya. Nah, putarannya nanti bagaimana putaran kita lihat nanti. Ya. Kita lihat di sini bahwa min 300 kali X min 200 setengah L kali setengah L tambah F32 sin theta kali L sama dengan 0. Apa maksudnya nih Pak? Kita lihat ya. Gaya 300 ya, gaya 300 Newton berjarak X ke titik A ya. Momen berarti gaya kali jarak berarti 300 kali X. Tetapi bertanda negatif. Nah, kenapa bertanda negatif? Lihat sini. Kalau gaya ini menekan batang A ke bawah gitu. Sementara di sini ada engsel gitu ya. Maka benda batang AB ini berputar ke sana. Ya, batang AB sorry ya, batang AB ditekan ke sini, ini ditahan di sini. Oleh engsel dia akan berputar ke situ. Ya. Berputar ke situ. Searah jarum jam. Nah, berlawanan dengan tanda yang kita buat. Tanda yang kita buat adalah berlawanan jarum jam positif. Sementara ini kalau ditolaknya searah jarum jam melawan tanda ini, maka tanda itu disebut negatif gitu ya, karena melawan tanda yang kita sepakati ya, negatif 300 dikali X 300 kali X negatif ya. Begitu juga dengan gaya 200 Newton nih, jarak dari sini ke sana setengah L ya, di tengah-tengah batang ke sana setengah L. Gaya 200 kali setengah L kali jaraknya. Tapi bila diukur dengan titik A yang diam gitu, sementara dia menolak ke sana, ini juga memutar ke situ gitu. Memutar ke sana berarti melawan dari penyajian tanda kita ke sana. Ya, dia searah jarum jam, sementara tanda positif kita berlawanan dengan jarum jam, maka ini negatif, negatif 200 dikali setengah L. Nah, lalu ditambah, ini jadi positif. Kenapa? Karena F32 sin theta itu ke atas. Ditahan di sini, didorongnya ke atas, berarti berputar ke sana batangnya. Berputar ke sana itu sesuai dengan tanda positif kita. Maka ini positif. F32 sin theta dikali jarak ke titik A, jarak titik A ini. Dari ini ke sini. F32 sin theta dikali L, tandanya
positif karena sesuai dengan ini. Nah, gitu caranya mengetahui tanda negatif positif ya, dari momen. Ya, gitu. Kemudian kita selesaikan ya persoalannya. F32 sin theta. Ini pindah sana, ini pindah sana. Sama dengan 300 dikali X tambah. Ini 200 kali setengah jadi 100. 100 kali L. Nah, masukkan sinnya. Ya. Sin 30 derajat adalah setengah. Ya, ada pencet di kalkulator, dia keluar setengah. Dikali L. L itu 3 meter tadi. Kali 3. 300 kali X mau dicari. 100 kali 3 ini. 100 kali 3. L-nya 3. Ya, maka kita akan dapat 1,5 F32 ya, setengah kali 3 1,5 sama dengan 300x tambah 300. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan yang ketiga. Begitu. Kemudian kawat, ya, kita sebut benda yang ketiga ya, kawat tadi. Kawat CB. Ya. Pada kawat ini hanya ada dua gaya yang bekerja ya, yang meregang kawat itu ya. Gaya ke atas akibat ditahan oleh dinding tadi, dan gaya ke bawah ini akibat ditarik oleh batang yang lurus tadi itu. Nah, gaya ini kalau dia batang dengan dua gaya ini akan saling berlawanan arah ya, dan sama besar gitu. Di F03 itu ya, sigma F sama dengan 0 ya, arah ke sana ya maksudnya. F03 min ya, ini ke sana positif diambil, min F23 sama dengan 0, maka F03 sama dengan F23. Nah, itu yang kita dapat ya. Oke. Kawat CB hanya dapat menahan tegangan sampai 500 Newton. Jadi kalau lebih dari 500 Newton ini kawatnya putus gitu. Ya. Maka F03 sama dengan F23 itu tidak boleh lebih besar dari 500, harus lebih kecil atau sama dengan 500 Newton. Ya, supaya aman gitu. Kalau enggak dia putus. Gitu. Nah, F23 max itu yang ini maksimumnya atau ini maksimumnya itu sama dengan 500 Newton. Ini kita tandai sebagai persamaan keempat. Baik. Kita lihat lagi gambar di sini bahwa persamaan keempat, ketiga ini. Kita lihat ya. Gambarnya di sana tadi. Nah, ini gambarnya gini tadi. Ya, kawat CB ya. Ya, kita dapat 4 persamaan ya. Kita lihat persamaan 4 dimasukkan ke dalam 3. Persamaan 4 nih, F23 max sama dengan 500 Newton. Masuk ke dalam persamaan 3 ya. Sehingga F23 max itu sama dengan 300, X-nya jadi X max juga. Tambah 300 ini persamaan 3. Ya, maka 1,5 kali 500. Ya, F23 max-nya 500. 4 masuk ke 3, berarti ini masuk sini. Misalnya 300 kali X max tambah 300. Kita dapat 750 sama dengan 300 kali X max tambah 300. Maka 750 kurang 300 sama dengan 300 X max. Kita dapat 450 sama dengan 300 X maksimum ya. Sehingga X maksimum adalah 450 dibagi 300. Ya, kita dapat X maksimumnya 1,5 meter saja. Ya, lebih dari 1,5 dia putus. Gitu. Baik. Ini jawaban yang A ya, yang pertama. Kemudian persamaan 1. Ya, persamaan 1 F02X sama dengan F32 cos theta tadi. Ya, F02X sama dengan F32 ya udah tahu ya. 500 dikali cos 30 derajat. Ya. Sehingga F02X sama dengan 500 dikali cos 30 0,866. Kita dapat F02X sama dengan 500 kali 0,866 ini 433 Newton. Itu F02X. Ya, F02X ya, gaya yang ditanya di titik A tadi. Ini jawaban B. Ya. Nah, persamaan 2 ya.
F02Y tambah F32 sin theta sama 500, ini sama 2 tadi. F02Y 500 min F32 sin theta, ini pindah sana ya. Sehingga F02Y sama 500 dikurang 500 sin 30 gitu. Maka F02Y 500 kali 500 kurang setengah, ini sama dengan 250. Kita dapat F02Y 250 Newton. Nah, ini adalah jawaban C. Baiklah, demikian saja kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini diberkati dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat ganda, karena dalam rangka mencari ilmu untuk mencari ridha Allah. Kita sudahi saja. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.